Ketika saya mengamati pasien di klinik terapi zona, pemandangannya sangat variatif. Berbagai keluhan penyakit saya temui. Kondisinya pun cukup memprihatinkan. Ada yang sudah lemah, parah, tetapi ada juga yang masih segar seperti tak menderita penyakit apapun. Hari ini pasien di klinik terapi zona didominasi oleh penyakit dalam. Ada penderita diabetes, lumpuh karena stroke, anak muda yang menderita kista, bapak-bapak yang terkena saraf kejepit, gangguan jantung, liver, ginjal, dan beberapa keluhan penyakit komplikasi lainnya. Berikut ini wawancara beberapa pasien di klinik terapi zona. Ibu Rohayati. Ibu memiliki keluhan apa sampai datang berobat ke klinik terapi zona? Keluhannya lumpuh total. Dari pundak sampai ujung kaki tuh nggak gerak sama sekali. Sampai benar-benar buat ngangkat. Jangankan badan yang beratnya sampai 60 lebih ya. Boro-boro geser gitu. Gerak gini aja nggak bisa bener. Mendapat terapi apa sampai menjadi normal seperti sekarang? Terapinya dipijit ya, semuanya dibuka kayak ditotok saraf gitu kan. Buka saraf gitu emang. Terus udah semuanya ujubillah ya, bener-bener rasanya itu ya yang kayak kesetrum gitu. Saya rasain bener-bener dari yang dia pijit tuh sampai gitu, bener-bener semuanya tuh kayak satu-satu gitu dibuka gitu. Saya rasain bener-bener sampai ke ujung kaki gitu, emang dari sini ke ujung kaki yang dirasain. Jadi bener-bener puas lah gitu, bener-bener gitu saya rasanya pol. Siapa yang merujuk ibu ke klinik terapi zona? Pengalaman saya dari ibu kandung. Ibu kandung itu lumpuh 5 tahun ya, nggak bisa jalan juga, cuman dia bisa duduk. Dukungan dari pertama suami, orang tua sama kakak itu ya. Sudah mencoba berobat kemana saja? Berapa orang ratusan orang, berapa saya kesana sampai ke Kerawang yang kemana aja gitu. Cuman saya tahu hati kok bawanya ke sini gitu. Ya Allah gimana gitu. Sampai semuanya ya, tetangga sampai temen juga sampai lu harus berusaha. Lu harus kemana gitu kan. Emang alhamdulillah enggak temen tuh, enggak tetangga, enggak semua yang kerabat yang datang kasih solusinya kesini, dikasih tunjuk. Bagaimana hasilnya setelah dilakukan terapi? Cocok bener. Pas habis di zona semuanya ini bangun, duduk gitu kan. Duduk, ya alhamdulillah ya udah ngerasain yang udah yakin banget dari sini juga udah gue bisa nih, mukjizat banget bagi saya. Kemukjizatan telah diperoleh Ibu Rohayati yang terbebas dari kelumpuhan. Kini dia bahagia dapat berkumpul lagi dengan keluarga, bercandaria dengan keenam anaknya dan suaminya tercinta. Klinik terapi zona memberikan pelayanan pengobatan paripurna, menggabungkan terapi, ramuan herbal, dan doa. Terapinya menyasar pembuluh darah, aliran saraf, dan juga otot penghubung organ. Ramuan herbal digunakan untuk penyembuhan dari dalam. Sedangkan doa digunakan sebagai sarana penghubung dengan Sang Pencipta. Saya Edi Wijaya, saya 45 tahun sekarang. Bapak ini mengalami keluhan apa? Ada sumbatan di tiga tempat di otak saya. Sejak kapan menderita penyakit ini, Pak? Dan sudah berobat kemana saja? Di rumah sakit di Bogor, terus kedua rumah saya di Cibinong, terus rumah saya Jakarta. Saya 3 kali, malah bahkan saya harus DSA. Udah 1,5 tahun bosan hidup sampai ini terus. Bagaimana perasaan Ibu dengan keadaan yang Bapak alami, Bu? Semenjak dia sakit ada 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan saya harus mapah dia ke kamar mandi, makannya, dia pipis, dia pengen buang air, saya harus tunggu ya. Apa yang Ibu lakukan untuk memberikan semangat kepada Bapak? Harus tetap semangat, Abi harus sembuh, dan Abi harus berjuang terus. Abi tidak boleh patah semangat. Latif masih, anak saya yang gede itu masih
harus terus dia ingin nerusin ke jenjang universitas, Pak. Sampai saat ini yang saya rasakan, saya harus berjuang sendiri demi anak-anak dan suami saya. Apa saja jalan yang ditempuh untuk mendapatkan kesembuhan Bapak? Saya lakukan, saya terus berjuang untuk dia, untuk bisa sembuh semaksimal mungkin kemanapun itu dia mau. Ya, ternyata di terapi zona ini dia memang ada perubahan, dan untuk terapinya pun penanganannya juga cukup maksimal. Dari titik haraf yang dia lakukan gitu, langsung ada perubahan. Seperti mata suami saya dipencet di bagian kaki untuk di mata, dia langsung ada. Yang tadinya nggak bisa baca, nggak bisa melihat, sekarang ada perubahan. Nah, mulai sembuhnya justru di terapi yang saya datang, yang terapi zona. Alhamdulillah, karena tidak terlalu mahal, tidak seperti apa yang pernah kami lakukan di terapi-terapi lain yang menjanjikan bisa sembuh dengan maksimal. Ternyata tidak, pembayarannya cukup mahal, tidak ada yang maksimal. Kalau di sini per paket kita bisa 5 kali terapi tanpa ada biaya lain lagi. Nah, Bapak sekarang kan sudah sehat. Apa komentar tetangga setelah Bapak sembuh seperti sekarang? Ya, saya banyak sih bilang ya sama tetangga, terutama yang dia juga selalu menanyakan terapi di mana, kata suami ibu bisa seperti ini. Saya ceritakan bahwa kita terapi di terapi zona. Kalau menurut saya yang kelihatan jelas ya, yang nggak terlalu muluk-muluk, karena saya melihat langsung suami saya dipegangnya di mana, dan saya merasakan setelah di terapi dia ada perubahan. Jalan pun dia langsung bisa nyelonong tanpa pengen dipegang lagi sama saya. Penyakit stroke yang dialami Bapak Edi disebabkan karena rusaknya saraf dan pecahnya pembuluh darah otak. Penyakit ini banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Pemicu terjadinya stroke antara lain disebabkan oleh hipertensi, diabetes, dan tingginya kolesterol. Klinik terapi zona sudah biasa menangani jenis penyakit ini. Metode yang digunakan dengan cara mengaktifkan zona tubuh yang berkaitan dengan pemicu stroke, yaitu menormalkan sistem saraf agar berfungsi secara optimal dan membongkar sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah, sehingga keluhan stroke Bapak Edi cepat pulih. Saya Novianti, sekarang 38 ya. Ibu, apa keluhan yang Ibu alami? Kalau ditanya keluhannya saya banyak. Saya berobat untuk mah kronis dengan ada saya pernah operasi kista ya, tapi harus ada pengobatan lanjutan secara medis. Tapi untuk sementara ini saya belum pernah melanjutkan lagi. Saya dulu awal-awalnya itu pernah ada saraf kejepit 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Tapi juga saya lama sekali untuk cari pengobatan yang tepat, dan akhirnya saya menemukan di zona ini gitu. Sudah berobat kemana saja selama ini? Sebelum kesini saya sudah mencoba ya, ada yang namanya akupuntur ya. Terus ada juga yang tusuk jarum, ada juga yang melalui doa, ada juga yang udah banyak lah. Tapi yang ya saya rasakan efeknya, saya rasakan langsung baru saya ketemu di sini. Saya sudah mencoba ke medis, non medis juga sudah saya coba, tapi mungkin belum ada kecocokan. Nah, setelah saya datang ke zona ini, alhamdulillah saya sudah lebih baik lah. Sudah banyak kemajuan, udah banyak yang saya rasakan, itu saya udah lebih baik. Menurut medis, tindakan apa sih yang harus dilakukan pada penderita kista seperti Ibu? Di kista itu juga masih ada lanjutan pengobatan secara medis ya. Kalau diangkat semua, itu prediksi dokter itu saya itu menopause dini. Secara medis mungkin belum selesai ya, karena saya itu harus menjalani suntik selama 1 bulan sekali, itu selama 6 bulan. Dan satu kali suntik itu harganya juga nggak murah, 2 juta. Dan disitulah saya cari pengobatan alternatif karena saya tidak mampu untuk membayar suntik itu. Bu, kalau boleh tahu bagaimana sih rasanya menderita kista?
Ampun Mas, jangan sampai itu sakitnya bukan main, gitu ya. Saya pernah ngalamin sakit. Di saat saya tidur, mulai rasa sakitnya itu seperti dililit ular ya, dan nggak akan pernah dilepas. Itu saya pernah mulai dari jam 1 malam sampai saya tahan jam 7 pagi. Itu saya nggak bisa tidur sama sekali, dan itu nggak berhenti, sama sekali nggak berhenti rasa sakitnya itu. Seperti hidup saya ini udah mau berakhir. Setelah berobat di klinik terapi zona, bagaimana perkembangannya, Bu? Untuk perkembangan saat ini bagus. Untuk kista, untuk saat ini saya sudah merasa baikan, menstruasi sudah lancar seperti semula. Terus saya sempat USG juga, sudah tidak ada pertumbuhan lagi. Insya Allah mudah-mudahan untuk kista ini tidak ada pertumbuhan lagi di dalam perut saya. Ibu Novianti merupakan contoh pasien klinik terapi zona. Dia merasakan manfaat secara langsung metode terapi zona. Dia merasa bahagia karena kista dan mah yang diderita sembuh. Padahal sebelumnya harus keliling berobat dengan biaya yang cukup besar. Somawinatapura. Pak Haji, apa keluhan Pak Haji? Punggung saya, napas saya, terus ini bengkak ya awalnya, sekarang udah kempes ini. Berat, kalau jalan tuh berat gitu. Sekarang udah hilang. Sudah berobat kemana saja Pak Haji? Di Bandung pernah, di Ciawi pernah, di mana lagi ada 3. Wah itu bang ngebuta semua. Bagaimana cara terapi di sini Pak Haji? Terus dia di apa namanya, di bahasa Jawa Sundanya itu diracek gitu ya, diracek ya. Oh saya sampai ke sini. Ini kan semua tangan apa sini. Terus ini sedikit tadi dipijit-pijit, dipukul-pukul. Bagaimana hasilnya setelah dilakukan terapi? Berobat, sekarang napas saya nggak nyesek deh. Biasanya capek, ngomong kalau banyak tuh capek. Sekarang nggak, alhamdulillah enak. Kalau boleh tahu, dari mana sih Pak Haji mendapatkan informasi mengenai klinik terapi zona? Dari TV aja, nggak tanya, nggak siapa-siapa. Yang lain tapi bicara lain, nggak ada yang benar tuh. Jangan bikin topok sama orang-orang sakit, sungguh-sungguh yang serius gitu ya. Karena banyak orang kita ini muda-muda udah sakit. Ini muda-muda nih udah sakit tuh. Bapak Osin Saipudin, Ibu Nahmana. Bapak, bisa diceritakan bagaimana kondisi ibu sebelum datang terapi di sini? Pertamanya dia sakit kepala. Saya langsung ke rumah sakit, dibawa ke 24 jam. Lantas dari sana ada keluhan dia. Jadi dia itu terus langsung lemes. Nggak sadar apa-apa dia. Selama 7 hari itu tidak ada rasa apa-apa. Katanya urat kejepit. Hari itu juga, nggak cara lainnya tidak terasa apa-apa. Selain ke rumah sakit, sudah pernah berobat kemana saja? Dia ke terapi sering, ke Ciluwer, terus ke Jalan Baru, terapi ke sana kemana udah sering gitu ya. Tapi berobat gitu jalan, tapi nggak ada apa-apanya gitu. Lemas aja semua, nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Lemas sih tangannya juga, lemas aja cuma sekali, nggak terasa sakit. Siapa yang merujuk ibu ke klinik terapi zona? Kalau informasi zona itu saya sering lihat kok dari Sukabumi, dari Jakarta, dari Depok, kadang-kadang dari Bandung, kok datang ke sini. Mendengar begitu juga ya, keyakinan saya sendiri dengan istri saya. Ini petunjuk dari Allah sendiri. Nanti di sana ada terapi. Nah, di sini zona itu, terapi zona itu. Bagaimana hasilnya setelah melakukan terapi? Pertama di terapi, alhamdulillah bisa bergerak tangannya. Kedua kali bisa gerak. Ketiga kalinya dia bisa miring. Berdoa aja gitu ya, sampai doa. Karena di obat itu ada botol plastik berisi doa. Mujizat dari Allah. Mungkin obatnya ini.
metode zona ini ibu bisa jalan lagi, bisa bekerja lagi seperti biasa ya. Cuma kita bersyukur kepada Allah ya. Petunjuk Allah itu dari zona ini kita mendapatnya. Penyakit saraf kejepit sering disebut sebagai HNP, singkatan dari hernia nukleus pulposus. Saraf kejepit paling sering menyerang tulang belakang, di antaranya lumbal 3, 4, 5 di tulang pinggang. Bisa juga terjadi di tulang punggung, tulang leher, dan tulang ekor. Dalam pengobatan medis, penyembuhannya hanya dengan cara operasi. Namun di klinik terapi zona cukup dilakukan terapi, yaitu dengan cara melenturkan saraf yang terjepit, kemudian mengeluarkannya dari jepitan lumbal. Pemirsa, ada kekhawatiran di kalangan perempuan tentang satu jenis penyakit. Penyakit ini adalah kanker dan spesifikasinya kepada mioma. Kecenderungan ini yang mengakibatkan beberapa perempuan itu sangat takut sekali dengan penyakit ini. Karena kalau misalnya bermetastasis atau bermigrasi ke tempat lain akan menumbuhkan penyakit-penyakit lainnya. Maka salah satu pengobatan yang jelas itu bagaimana cara metodenya maupun kepada terapinya. Kebetulan di klinik terapi zona sudah ada salah satu pasien kami yang sedang berobat. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah kepada kita. Sudah berapa lama Mbak itu menderita penyakit ini? Kalau sudah berapa lamanya nggak tahu pastinya, tapi terdeteksinya mungkin beberapa bulan terakhir ini. Kalau mioma sendiri itu kalau dioperasi kan belum tentu juga itu bisa langsung selesai. Iya. Pemirsa, tadi kita sudah dengar Mbak Depinta ini punya penyakit mioma, tapi ketika kita deteksi ternyata ada penyakit MAH-nya. Apa sih hubungannya gitu kan? Karena MAH itu dipicu oleh dua faktor. Faktor pertama adalah faktor pikiran, yang kedua adalah pencernaan. Mbak Depinta dari mulai tahu penyakit ini akan timbul bagaimana susah makan, ya kan? Yang kedua pikiran, berpikir terus masalah penyakitnya sehingga timbullah penyakit yang ada pada lambung. Jadi penyakit MAH itu menyertai beberapa jenis penyakit terutama karena olahan pertama adalah pikiran dan pencernaannya. Nah, kita perbaiki dari situ bagaimana terapi yang kita terapkan. Di kepala ada 9 titik, di punggung itu ada 7 titik, di belakang punggung itu ada 19 titik, belum di tangan ada 17 titik, dan di kaki ada 18 titik. Kita lakukan penerapian seperti itu supaya melancarkan peredaran darah, dan Mbak juga sudah merasakan bagaimana pertama kali datang masih sakit-sakit, sekarang bagaimana nih? Setelah diterapi udah alhamdulillah ya, udah ringan lah, udah sakit yang sering diderita itu nggak datang-datang lagi gitu. Kita kembali bahwa memang penyakit seperti ini harus penanganan dari awal. Kenapa penanganan dari awal? Terapi ini sangat memungkinkan seseorang dapat merasakan bagaimana sehat seketika. Nah, terapi zona menerapkan seperti itu karena korelasi yang sangat hebat antara terapi, ramuan, dan doa. Metode terapi, ramuan, dan doa yang diterapkan di klinik terapi zona merupakan bagian yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan antara ketiganya. Terapi meliputi penyembuhan fisik dari luar berupa penekanan, bertujuan untuk mengaktifkan zona tubuh agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Ramuan memberikan nutrisi bagi organ untuk dapat berfungsi secara optimal sekaligus mempercepat regenerasi sel. Sedangkan doa merupakan bukti ketakwaan hamba dengan Sang Pencipta. Kita punya konsep atau metode terapi ramuan doa. Yang pertama dapat merangsang seluruh tubuh itu menjadi aktif kembali. Karena terapi ini mengaktifkan kembali sel-sel yang rusak menjadi baik. Refaksi memfungsikan kembali tubuh menjadi lebih bagus, dan recovery, pemulihan kembali, ini akan menjadi sebuah kekuatan di mana seseorang itu menjadi sembuh total. Keyakinan pertama ke sini itu karena apa, Bu? Ya karena kepengen sembuh, jadi kita niatin gitu. Yakin mudah-mudahan anak saya bisa sembuh gitu. Katanya kalau dioperasi, katanya biayanya waktu dari Batam kan sampai 20 gitu. Jadi coba kita cobain, mudah-mudahan
menemukan jalan yang terbaik. Nah itu kok ada terapi zona ini gitu, terus langsung ke sini, jadi belum ke sana-sana langsung ke sini. Waktu habis diterapi kan saya tanyain karena saya ikut masuk, rasanya enteng cara kayak ininya nggak punya beban gitu. Awal yang sangat baik ya ketika kita tahu bahwa pertama kali melakukan tindakan adalah karena keyakinan. Seseorang yang yakin tentang pengobatan, apalagi pengobatan tradisional yang rasional seperti ini, terapi, ramuan, dan doa akan mengikuti dengan sendirinya. Beberapa jenis tanaman herbal itu sangat manfaat, seperti tapak liman atau Elephantapus socaber. Dia memberikan efek di mana efek itu langsung kepada darah. Yang kedua, kita kasih pegagan atau Centella asiatica. Centella asiatica ini adalah punya sifat penenang. Nah, penenang inilah yang diberikan lebih banyak porsinya supaya tubuh ini akan merasakan ketenangan awal. Karena kalau penyakit mah dengan mioma disatukan tadi, ini juga akan mengakibatkan orang itu akan stressingnya tinggi. Stressing tinggi akan mengakibatkan hormon kortisol akan semakin meningkat. Hormon kortisol yang meningkat inilah yang mengakibatkan memicu penyakit-penyakit yang lainnya. Pengalaman, tindakan, dan kekuatan dari terapi zona menggunakan unsur yang terapi ramuan doa tadi. Karena kesembuhan yang hakiki adalah sembuh lahir dan sembuh batin kita. Apa yang Anda keluhkan selama ini? Saya punya penyakit mah yang kronis, boleh dibilang dari tahun 2009. Saya udah masuk rumah sakit, udah di endoskop segala, sudah sampai 1 tahun itu 2 kali masuk saya. Jangan kalau mah saya ini udah kronis sih. Pertama sering bersendawa, mual, pusing, sakit kepala. Ya kalau lagi pas kambuh, ini perut rasanya keras, kram gitu, kayak kram gitu. Suka sesek di sini kan, di dada ini. Sudah mencoba berobat kemana saja? Wah, saya udah keliling-keliling berobat. Nah, terakhir saya kemari ke terapi zona. Pertama ya saya di terapi, ya dipencet di sini. Ini katanya lambung, ini lambung bapak nih. Terus dikasih ramuan-ramuan yang digodok itu. Terus ada tambahan kapsul. Setelah 3 kali tuh kembungnya udah hilang, udah nggak sendawa lagi. Terus agak seseknya juga udah agak hilang. Yang jelas setelah saya diterapi, badan saya nggak lemes lagi deh. Biasanya kan saya lesu gitu ya, karena mungkin karena dari pengaruh lambung ya. Apa yang memotivasi Bapak untuk datang berobat ke klinik terapi zona? Karena saya melihat sih banyak yang udah sembuh. Saya perhatiin gitu, kayaknya meyakinkan aja kalau saya sih kayak gitu. Menurut Bapak, pengobatan seperti apa yang baik? Yang baik ya yang nggak keluar dari akidah Islam aja. Ya terutama doa ya kan, karena saya mungkin orang Islam ya. Banyak sih pengobatan yang nggak ngerti saya cara-caranya itu gitu kan. Kalau sini kan alami, tapi karena saya bolak-balik ke rumah sakit dikasih obat lagi, lama-lama saya kan bosen. Dikasih obat kimia terus kok nggak ada perbaikan. Terus kita biasanya kalau berobat tuh lihat perkembangan. Saya kalau mulai dalam tempo 3 kali berobat nggak ada perubahan, biasanya saya langsung putus, nggak saya terusin biasanya. Di sini kan saya 3 kali udah ada perubahan, maka saya lanjut sampai 5 kali. Pak Dedi, diabetes sama kolesterol. Apa yang Anda keluhkan selama ini? Saya depresi mengingat penyakit saya. Jadi setiap saya tidur ingat penyakit. Setiap tidur jadi saya sulit untuk tidur gitu, jadi dibayang-bayangin terus. Pas kita dengar dari dokter kita ada gula, perasaan nggak enak, berkecamuk, gelisah, pokoknya semua aja, jantung ikut, hati ikut semua. Jadi lemas gitu, pikiran ikut keganggu, lemas aja. Lemas pas saya cek ke dokter gula saya 249, tadi gula saya tinggi. Rasanya ya biasa-biasa aja gitu, tapi pengennya makan gitu. Terus ya minum obat dokter, dikasih dokter, selagi minum habis turun gula, kalau udah nggak minum naik lagi. Sudah mencoba berobat kemana saja? Dokter sering gitu, saya sebulan sekali cek gula. Ya langsung dikasih obat kan. Obatnya ada yang cocok, ada yang enggak.
Dokternya kurang lebih 1 tahun lah. Justru itu saya cari alternatif, cari herbal. Lihat di TV ada terapi zona, saya kesini aja. Berusaha untuk sembuh aja. Enggak, saya mau ke alternatif aja. Nah, setelah terapi, bagaimana rasanya? Saya lari ke sini, saya nangis. Tolong saya obatin, keadaan saya begini, saya nggak tahu harus berbuat bagaimana. Sebelumnya saya ke terapi zona, saya kan nggak bisa apa-apa. Waktu saya udah habis terapi zona, jadi bisa ngerasain sendiri, normal semua. Apa perbedaan pengobatan medis dengan pengobatan tradisional seperti di klinik terapi zona? Kalau di medisnya ya kita minum obat, lama-lama kan ya lemes lah. Tapi kalau ini kan ke terapi zona herbal enggak. Saya bisa aktivitas lagi sama keluarga, sama istri, lancar lagi. Penyakit diabetes menjadi momok menakutkan bagi kebanyakan orang, terutama diabetes basah yang sudah terjadi luka. Keluarga pun kadang enggan untuk merawatnya. Namun tak perlu khawatir, mulai sekarang jika Anda menemukan keluarga yang menderita diabetes, rujuk ke klinik terapi zona. Karena diabetes yang berujung pada tindakan amputasi pun dapat disembuhkan atas izin Allah. Klinik terapi zona akan menyasar zona pankreas. Titik zonanya berada di punggung. Setelah zona pankreas diaktifkan, maka akan meregenerasi sel beta yang memproduksi insulin. Jika kadar insulin sebanding dengan kadar gula darah, maka diabetes dinyatakan sembuh. Jenis terapi ini merupakan temuan baru di klinik terapi zona. Ini kabar baik bagi penderita diabetes mellitus. Hanya dilakukan beberapa penekanan di zona tertentu, maka diabetes akan normal. Setelah berdialog langsung dengan para pasien, hati terasa haru bercampur bahagia. Rata-rata dari mereka mengaku terbantu dengan pengobatan klinik terapi zona. Mereka menceritakan keadaan sebenarnya, cerita perihnya penyakit yang diderita sampai berurai air mata. Bersyukur kini mereka telah kembali bahagia, tersenyum ceria menikmati kesehatan yang kini diraihnya. Di balik kesehatan yang diperoleh, doa dan harapan mereka sampaikan kepada klinik terapi zona. Kedepannya mudah-mudahan terapi zona makin maju dan bisa membantu seperti orang-orang seperti saya ya. Harapan saya mudah-mudahan terapi zona ini semakin lama semakin maju, semakin banyak menolong orang ya. Tidak peduli itu orang mampu atau tidak mampu, kita saling tolong menolong lah. Buat terapi zona saya terima kasih. Mungkin kalau nggak kenal terapi zona mungkin saya nggak tahu ya saya harus gimana gitu, dari caranya, pengobatannya, sampai ramuannya, sampai doanya. Nomor 1 dah, saya bilang nomor 1 karena saya udah ngerasain sendiri. Pokoknya saya berharap zona awet sampai selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengabulkan segala doa yang mereka panjatkan.